Ya, jenis-jenis transformasi berikutnya adalah refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi atau pencerminan itu adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bidang dengan memakai sifat bayangan cermin. Nah, yang pertama, kita mau menentukan bayangan titik P karena direfleksi terhadap sumbu X. Maka titik P, X, Y direfleksi. Biasa lambangnya adalah M terhadap sumbu X. Maka bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kita mau menentukan X aksen, Y aksen itu sama dengan apa? Nah, kita lihat gambarnya. Kalau titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka menurut sifat-sifat bayangan pada cermin, maka jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ya, maka koordinat dari bayangan itu adalah, jadi koordinat titik ini adalah X, min Y. Jadi X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y. Nah, inilah bayangan titik P kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua, titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi sekarang cerminnya adalah sumbu Y, maka bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Maka X aksen, Y aksen sama dengan, nah kita lihat gambarnya, titik P dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka jarak titik P ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Berarti bayangannya berada di sini. Maka koordinat titik P aksen itu adalah, ya, kalau di sini berarti min X, Y. Jadi X aksennya sama dengan min X, kemudian Y aksennya sama dengan Y. Nah, itulah bayangan titik P jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Selanjutnya yang ketiga, kita mau menentukan bayangan titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap titik pangkal koordinat, yaitu titik 0,0. Jadi titik P, X, Y direfleksi terhadap titik pangkal O 0,0. Biasanya titik pangkal diberi nama O gitu ya. Maka bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Maka X aksen, Y aksen itu sama dengan, nah kita lihat lagi gambarnya, titik P dicerminkan terhadap titik pangkal. Nah, ini titik pangkal. Maka jarak titik P ke titik pangkal ini sama dengan jarak bayangan ke titik pangkal. Maka koordinatnya adalah, kalau kita lihat, gitu ya, min X, min Y. Jadi X aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan min Y. Nah, itulah bayangan titik P jika dicerminkan terhadap titik pangkal koordinat. Selanjutnya yang keempat, bayangan titik P karena direfleksi terhadap garis X sama dengan A. Nah, misalnya garis X sama dengan A itu adalah, nah di sini, jadi X sama dengan A, artinya sekarang adalah X sama dengan A sebagai cerminnya, gitu ya. Jadi dicerminkan terhadap garis X sama dengan A. Nah, titik P, X, Y direfleksi terhadap garis X sama dengan A. Bayangannya itu adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Maka X aksen, Y aksen itu sama dengan, nah kita lihat, kalau ini adalah titik P, ya, dicerminkan terhadap garis X sama dengan A.
Berarti jarak titik P ke cermin sama dengan jarak titik bayangannya ke cermin. Nah, inilah bayangan dari titik P jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan A. Berapa koordinatnya? Maka koordinatnya itu adalah 2 kali A dikurang X. Karena jarak ini adalah X, kemudian kalau 2 kali A tentu dia berada di sini, dikurang dengan X. Nah, itulah titik P aksennya. Jadi 2 dikali A dikurang X. Kemudian Y-nya tetap. Jadi yang berubah itu adalah X ya. Selanjutnya yang kelima, titik P X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B. Maka bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Maka X aksen, Y aksen sama dengan, nah kita lihat lagi gambarnya. Cerminnya sekarang adalah Y sama dengan B. Nah, misalnya di sini, kalau seandainya ini adalah garis Y sama dengan B, maka kalau ini titik P, jarak titik P ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, inilah P aksennya. Nah, berapa koordinat P aksen? Kalau kita lihat X-nya tetap, jadi X. Kemudian berapa Y aksennya? Nah, Y aksennya di sini. Berapa panjang Y aksen? 2 kali jarak ke cermin. Berarti kalau 2 kali B, tentu dia lewat ke sini nih. Kemudian dikurangi dengan Y, jadilah berada di titik X, gitu ya, 2B dikurang Y. Nah, itulah bayangan dari titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B. Nah, seperti itu cara menentukan refleksi suatu titik pada bidang, gitu ya. Nah, refleksinya bisa terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, kemudian terhadap titik pangkal, kemudian terhadap garis X sama dengan A, garis Y sama dengan B. Kalau translasi, kita hanya mengingat satu saja aturannya. Jika titik X, Y ditranslasi sejauh T, AB, maka bayangannya itu adalah X aksen sama dengan X tambah A, Y aksen sama dengan Y tambah B. Tapi kalau refleksi kita harus lihat dulu, dia direfleksikan terhadap apa. Kalau terhadap sumbu X, nah inilah bayangan. Nah, inilah aturan untuk menentukan refleksi atau pencerminan bagian dari jenis transformasi yang kedua. Ya, contohnya, tentukan bayangan titik P 5,-8 oleh refleksi terhadap garis X sama dengan 2. Maka jawabnya, kita buat dulu skemanya. Bahwa skemanya itu adalah titik P 5,-8. Direfleksi terhadap garis X sama dengan 2. Maka bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kita mau menentukan X aksen, Y aksen. Nah, menurut aturannya, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, maka bayangan dari titik X, Y itu adalah 2A dikurang X untuk X aksennya. Sedangkan Y aksennya tetap, yaitu Y. Nah, tinggal kita ganti angkanya, bahwa X aksen, Y aksen sama dengan 2 dikali A, kemudian dikurang X. X-nya adalah 5. Itulah X aksen. Kemudian Y aksen sama dengan Y. Y-nya -8. Sehingga dari sini diperoleh 2 kali 2 berarti 4 dikurang 5, -1. Kemudian -8. Jadi bayangan titik P 5,-8 karena direfleksi terhadap garis X sama dengan 2 adalah P aksen
min 1, min 8. Soal berikutnya, bayangan garis Y sama dengan 2X tambah 5 karena direfleksi terhadap sumbu X adalah, ya, maka jawabnya, maka kita buat dulu skemanya. Misalkan garis Y sama dengan 2X tambah 5, kita misalkan dengan G. Garis G ini direfleksi terhadap sumbu X. Maka bayangannya adalah G aksen. Nah, kita ambil dulu sembarang titik, misalnya X, Y yang berada pada garis G. Kita refleksikan sehingga diperoleh nanti X aksen, Y aksen yang berada pada garis G aksen. G aksen adalah bayangan dari garis G karena refleksi terhadap sumbu X. Maka menurut aturannya X aksen, Y aksen itu sama dengan. Nah, kalau titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka X-nya tetap, Y-nya menjadi min Y atau berada di kuadran keempat. Jadi X, min Y. Nah, dari sini kita menentukan X aksen sama dengan X. Jadi X sama dengan X aksen. Kemudian Y aksen sama dengan min Y. Maka Y sama dengan min Y aksen. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan garis. G itu persamaannya adalah Y sama dengan 2X ditambah 5. Maka G aksen adalah, ya, kita ganti Y-nya, kemudian kita ganti X. Berarti Y itu adalah min Y aksen. Sama dengan X itu adalah X aksen. Kemudian ditambah 5. Ya, inilah bayangan garis G karena direfleksi terhadap sumbu X, yaitu min Y aksen sama dengan 2 kali X aksen ditambah 5. Nah, kita sederhanakan, kita hilangkan aksennya gitu ya. Berarti ini min Y sama dengan 2X ditambah 5. Atau kalau dibuat, ya, kita kumpulkan semuanya ke kanan boleh. Berarti 2X tambah Y tambah 5 sama dengan 0. Jadi bayangan garis Y sama dengan 2X tambah 5 karena direfleksi terhadap sumbu X adalah 2X tambah Y tambah 5 sama dengan 0.